Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Soza Hutapea langsung dari lokasi. Soza, siapa saja yang menjadi saksi dalam agenda sidang hari ini? Selamat siang Egan dan juga pemirsa, memang pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta atau saksi memberatkan dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Di mana tadi sidang sudah dimulai sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Adapun untuk detail ataupun terkait dengan informasi ketujuh saksi tersebut bisa saya sampaikan, ini diantaranya adalah Gumala Warman yang merupakan Ketua Pokja Pengadaan Penyedia, kemudian Darian Aldiano, Wakil Ketua Pokja Pengadaan Penyedia, Seni Sri Damayanti, Anggota Pokja Pengadaan Penyedia, Afrinson Budi Hotman, Tenaga Ahli Radio PT Paradita Infra Nusantara, kelima Mariulis, Tenaga Ahli Proyek Manager Unit Bakti, keenam Gandhi Tungkot Hasudungan Situmorang, Project Director Consultant Office, dan yang terakhir ialah Robi Doni Prahmono, Tenaga Ahli Transmisi. Dengan dihadirkannya 7 orang saksi pada hari ini, maka secara keseluruhan, karena sidang dalam kasus ini sudah dilakukan secara maraton sejak hari Selasa tanggal 1, hari Rabu tanggal 2, dan hari ini, maka saksi fakta atau saksi memberatkan dalam kasus dugaan korupsi proyek Menara 4G Bakti Kominfo sampai dengan saat ini sudah ada 14 orang yang digali keterangannya untuk melengkapi proses pemeriksaan di sidang dalam kasus ini. Egan. Ya, Soza, apa yang digali majelis hakim dalam perkara ini? Baik Egan, terkait dengan apa yang menjadi fokus utama menggali keterangan para saksi pada hari ini, kami mendengarkan bahwa kurang lebih selama 1 jam proses pemeriksaan berlangsung, hakim fokus mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi, yaitu Gumala, Darian, dan juga Seni, mengenai apa saja proses yang berlangsung saat akan dilakukannya tender. Di mana tadi disebutkan bahwa tender ini dimulai pada tanggal 22 November 2020, namun sebelum itu sudah ada proses pendahuluan, yaitu penyusunan draft ataupun substansi mengenai ketentuan peraturan di seperti apa tender akan dilakukan. Nah, dalam hal ini ada 2 hal yang paling mencolok yang kami catat, Egan. Yang pertama ialah hakim menilai bahwa ada kejanggalan terkait dengan proses prakualifikasi, di mana ini dilakukan secara manual, tidak dilakukan secara elektronik seperti yang seharusnya dilakukan, yaitu menurut peraturan LKPP nomor 9 tahun 2008, di mana tujuan untuk dilakukan secara elektronik adalah untuk memastikan keseimbangan atau menjaga sistem persaingan usaha, tetapi nyatanya dilakukan secara manual. Di sini dari saksi tersebut mengatakan bahwa ini dilakukan berdasarkan peraturan Dirut nomor 7 tahun 2020, dan ini memang tidak disebutkan secara detail apakah dapat dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Nah, inilah yang menjadi fokus penekanan salah satunya pada sidang yang sudah berlangsung sejak tadi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan adanya perubahan substansi dalam adendum, yaitu lampiran kontrak perjanjian antara Bakti Kominfo dengan para peserta tender, di mana perubahan substansi ini dilakukan sebanyak 6 kali, dan salah satu fokus perubahannya ialah terkait dengan sistem pembayaran ataupun termin pembayaran. Nah, ini merupakan 2 hal yang tadi digali terus oleh hakim keterangannya oleh para saksi, dan sampai dengan saat ini hakim masih akan fokus untuk menggali bagaimana sebenarnya konstruksi dari pengadaan ataupun tender dari proyek Menara 4G BTS Kominfo Bakti. Dan untuk sementara, Egan, kami sampaikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Soza Hutapea. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.